Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue yang menceritakan tentang cerita-cerita horor yang di-sharing oleh teman-teman gue. Hari ini kita akan bercerita tentang cerita yang berasal dari teman gue yang bernama Satrio. Cerita ini berasal dari Pulau Papua, yang lebih tepatnya di kota B. Di kota B ini adalah wilayah transmigrasi. Jadi wilayah ini transmigrasi dari Jawa di tahun 2000. Wilayah ini ada dua wilayah besar, ada SP1 dengan SP2. Di SP1 ini ada 10 jalur, terus di SP2 ini ada 10 jalur juga. Si Satrio ini dia tinggalnya di jalur 7. Jadi jadi ini kan SP ini dia jauh dari kota. Kalau dia mau bepergian mengantar surat atau mengirimkan paket itu harus ke kota, dan itu jaraknya harus melewati jalur darat terus lewat jalur laut lagi. Suatu ketika si Satrio dan keluarganya ada dengan bapaknya dengan adiknya dua pergilah untuk ke kota untuk mengirim surat dengan membeli bahan-bahan makanan. Si Satrio dan keluarganya pergi pada pagi hari dengan menggunakan motor, dan dengan keluarganya motor itu diparkir di pelabuhan dan mereka melanjutkan dengan speedboat. Setelah dengan speedboat ini mereka balik sekitar jam 9 malam sampai di pelabuhan. Di sini ini yang ada kejadian seramnya. Jadi ketika pulang jam 9 malam itu mereka menggunakan dua motor. Jadi ada dia ada Satrio dengan ayahnya dan mamanya dan adiknya ini dengan ojek di situ. Jadi di dekat pelabuhan itu ada sumur angker. Jadi sumur angker ini biasanya di atas jam 9 malam di sumur tersebut pasti ada orang sekitar menamainya bidadari. Kenapa? Karena di situ cahayanya putih dan mereka semua biasanya sosok putih itu dia menimba air di sumur tersebut. Dan biasanya ketika orang lewat pasti ikut kadang. Jadi ketika balik Satrio dan keluarganya ini balik dari pelabuhan, ketika dari jauh Satrio sudah melihat di sumur itu sangat terang, padahal tidak ada lampu di sumur tersebut. Satrio bilang ke ayahnya, itu cahaya terang, lampunya terang ya Pak. Papanya bingung, cahaya apa Satrio? Ditunjukkanlah ke sumur tersebut, dan bapaknya bilang jangan dilihat Satrio. Dan Satrio ini balik dan dia nggak melihat. Setelah jalan, perjalanan itu memakan waktu lama karena melewati perkebunan kelapa sawit. Setelah melewati sumur tersebut dan masuk ke perkebunan kelapa sawit, tiba-tiba ada cahaya putih yang sekitar ada 5 sosok. Dia ini mengikuti di samping kanan kirinya motornya Satrio. Ayahnya Satrio pun bingung kenapa sosok putih ini mengganggu, padahal kita kan nggak mengganggu mereka. Sosok putih ini lewat terus di sampingnya mereka. Jadi ketika motor pelan, sosok putih ini pun pelan. Ketika motor jauh dengan kecepatan tinggi, dia pun dengan kecepatan tinggi. Suatu ketika dia melaju sampai di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit, dan sosok putih itu selalu mengikuti. Ada sekitar 5 sosok putih, dan ayah Satrio pada saat itu sudah ketakutan bagaimana caranya. Tapi kami ingat kata nenek ayahnya Satrio ingat dengan mamanya yang pernah bercerita ketika ada yang mengikuti, bacalah ayat kursi dan tancapkan di tanah. Seketika itu ayahnya Satrio stop di daerah hutan itu, dan ketika stop cahaya putih itu pun stop
dan tapi dia melayang di atas begitu. Setelah itu ayahnya Satrio mengambil jarum dan membaca ayat kursi Al-Fatihah dengan ikhlas, dan ayahnya Satrio menancapkan jarum tersebut di tanah dan melanjutkan perjalanan. Mulai sejak saat ia menancapkan jarum di tanah, sosok putih yang 5 tadi sudah tidak mengikuti Satrio dan keluarga, serta Satrio sudah bisa sampai rumah dengan selamat walafiat. Demikianlah cerita dari teman saya Satrio. Semoga terhibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share serta komen di channel ini. Terima kasih.